Baik, kita jumpa lagi teman-teman di pertemuan ke-7 dari 17 pertemuan. Yang ke-17 kita akan membahas emergency man overboard. Jadi orang jatuh ke laut. Ini kondisi emergency yang ke-7 yang serba mungkin dialami oleh teman-teman yang di kapal. Itu pasti ya. Bahkan ada yang bunuh diri, ada yang sengaja jatuhkan, ada banyak hal. Nanti akan kita bahas ya di bab yang ke-17. Nah, kita akan bahas sebelumnya sekarang tentang ketel uap. Ketel uap pun nanti di buku yang keempat akan kita bahas khusus ketel uap. Kalau ini selintas tentang peraturan perbaikannya saja, karena untuk kelas 2 dan kelas 1 itu tentu masing-masing buku ya lebih lengkap. Tapi karena itu pelajaran digabung, peralatan perbaikan, jadi kita ambil sebagian-sebagian yang penting. Foto penulis dan ABS kelas di depan ketel uap atau steam boiler, main steam boiler ini juga karena cukup besar ya. Jadi boiler ketel uap pipa api dengan 2 dapur. Ya, yang baju biru itu dari American Brown Shipping Class. Beliau bukan orang kapal, tetapi otoritas kelas lebih kuat. Ya. Nah, kelas itu artinya menjaga kapal dari awal, dari sebelum lahir, sudah dihitung oleh teman-teman beliau, Mr. Jane ya, kemudian kapal waktu dibuat di dock, itu setiap hari diperiksa oleh kelas. Jadi mau pasang tangga ya harus ikuti aturan gambarnya ya. Dan sepanjang tahun diperiksa oleh kelas. 2,5 tahun periksa intermediate class survey. Kemudian tahun ketiga periksa annual class survey lagi. Sampai tahun kelima diperiksa special class survey pertama. Dan kemudian annual lagi. Sampai spesial yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi tanggung jawab kelas itu minimum sampai 5 kali spesial survei atau 25 tahun menjaga kapal. Orang kapal demikian juga ya, hanya orang kapal itu dibatasi dengan perjanjian kerja laut. Jadi PKL sekarang 6 bulan saja paling lama. Ya terlepas ada yang perpanjang itu lain masalahnya. Kalau dulu sebelum ada SCC 95, kami belayar itu kontraknya setahun. Nah, tapi paling banyak yang sampai 2 tahun ya. Ini penting buat teman-teman yang baru belayar maupun perusahaan pelayan yang masih baru, orang-orang yang bukan orang kapal, semua instansi yang terkait dengan kapal harusnya mengenal keadaan kapal yang sebenarnya. Ini kita pipa air, nanti kita akan bahas di buku bab 2 itu ada 3 jenis ketel ya, pipa api, pipa air, elektrik. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, saya ingin menyapa teman-teman seprofesi maritim di darat dan di kapal di Indonesia, kapal Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, di pelabuhan kecil maupun besar, dari Miangas sampai Rote, di Asia ya, teman-teman yang ada di Jepang, di Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain, yang di Arab, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, di Afrika, di Mesir, ada Nigeria, Madagaskar, pasti ijazah merah putih berkibar di mana-mana, walaupun kita belum punya kapal merah putih keliling dunia ya. Nah, di Tacoma, Amerika ya, Panama, Amerika Latin, ada juga orang-orang kita. Ya, di Australia, di Eropa, di Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lain yang sangat kami banggakan. Memang kita mencari kerja, tapi sebenarnya kita mengumpulkan devisa negara ya, sampai ke mancanegara, ke seluruh dunia. Karena ijazah kita adalah ijazah kelas dunia. Gambarnya Garuda Pancasila ya.
Tentu kita sudah memenuhi persyaratan regulasi dari IMO ya, kemudian juga Undang-Undang Pelayaran Nomor 17. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Ya, pada masa pandemi ini jaga kesehatan, tentu juga jaga kesejahteraan. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, cukup lama ya, 11 tahun, jadi First Engineer 10 tahun, jadi 20 tahun lebih Marine Spesialis ya di darat, ada 14 tahun Marine Surveyor, kemudian juga sebagai manajer operasi ya, 2 offshore yang ditangani. Dosen pelayaran sepanjang saya kerja di darat, di kantor, juga mengajar sebagai dosen dan menulis buku, ajar berbagi ilmu kepada teman-teman semua, seikhlas mungkin karena saya sangat beruntung waktu kelas 3, kelas 2, kelas 1 mendapat beasiswa ya, dari perusahaan negara. Ini yang kita bedah. Kalau sebelum tahun 2000 atau 2004 sampai 2019 itu perwira siswa yang belajar di BPJKIP dapat buku ini. Yang sebelah kiri yang logo BPJKIP. Nah, sebelah kanan ini saya buat, kalau ini penerbitnya BPJKIP, ini penerbit Jangkar, diberikan kepada seluruh Indonesia. Jadi buku ini netral, nah tentu ya sampai sekarang sudah edisi ketiga, tahun 2015. Baik ya, tadi kita singgung ketel uap, pipa api atau fire tube steam boiler ya. Tapi kita juga mengenal water tube steam boiler. Kemudian ada lagi electric tube steam boiler. Nggak pakai tube ya, electric boiler, steam boiler. Ya, tapi karena itu jarang, jadi 2 kriteria inilah yang kita pakai. Nah, kita harus mengenal bagaimana perawatan, pengoperasian ketel uap, juga alat pengaman, dan lain-lainnya ya. Nanti secara khusus di rencana modul atau bedah buku yang keempat, khusus untuk boiler ya, hanya 10 bab aja. Dan setelah itu khusus turbin uap, ya sekitar 10 bab juga. Baik, tapi di bab terakhir dari modul ini, ya saya tambahkan 1 modul yang ke-17, yaitu tentang emergency. Ya. Tentu setiap orang tidak kepingin mengalami emergency. Baik dari nakoda sampai pelayan tidak ada yang kepingin emergency. Emergency kalau tidak bisa diatasi, pasti mengakibatkan korban. Bisa juga korban nyawa ya, yang paling banyak. Paling tidak korban material, korban permesinan. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman yang di kantor ya. Saya cukup lama 16 tahun di kantor. Ya, mulai sampai tingkat manajer atau direktur yang masih sebagai karyawan ya harus perhatikan ini. Kalau pucuk pimpinan direktur utama ya dia adalah pengusaha, boleh aja tidak tahu. Tetapi untuk staf-staf pimpinan manajemen top itu harus tahu nih, bahwa kapal itu memiliki banyak langkah-langkah yang bisa mengakibatkan emergency. Ada yang dipersiapkan, ada yang tidak. Nanti ini kita kupas di bab terakhir. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa sabar menanti. Oh, ada lagunya tuh sabar menanti ya. Jadi memang tidak ada alasan nggak bisa ya, pelan-pelan aja. Apa aja di setel boleh ini. Nah, selanjutnya juga akan kita bahas ada 7 lah paling enggak 7 barang bekas yang dicapai ke kapal. Sepengetahuan pemilik kapal dan biro klasifikasi. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi, 40 tahun lagi yang lalu ada. Tetapi langkah-langkah dari pemilik kapal dan biro klasifikasi kurang menunjang. Ya. Dibiarkan orang kapal sebagai filter terakhir. Ya, kalau lolos ya syukur, kalau lolos ya permesinan terutama akan rusak.
Ini saya akan mengimbau kepada pemilik kapal, ya setiap ada suku cadang yang akan dikirim kapal, tahan dulu kira-kira sebulan biar banyak, berapa kapal gitu, undang biro klasifikasi dan segan-segan itu pantat kerja kita, ya expert ya, orang-orang ahli untuk melihat, terutama barang-barang yang spesial class item, ya. Saya punya sertifikat biro klasifikasi ada 3, jadi paling nggak terbeban juga ya. Dan saya sudah pernah menangkal kondisi ini. Tapi untuk kapal yang lain lolos lah itu barang-barang bekas itu. Ya, mudah-mudahan himbauan saya stop lah, jangan berbuat dosa lagi yang besar untuk mengorbankan nyawa teman-teman yang di kapal. Ya, rekondisi ini double ya. Oke, kita lempati aja. Ya, saya mempunyai 3 alma mater yang saya banggakan. Nah, tentu tidak sembarangan ya. Mengenal ketel uap ya, selintas karena ini bagian dari buku maintenance and repair yang resmi dipakai di BP3GIP. Jadi cukup panjang. Tapi nanti lebih jelasnya di buku berikutnya. Ya. Ini kalau kita baca nanti habis waktu bisa Anda baca dengan santai dari YouTube sambil minum kopi. Ya melalui ini tidak terlalu spesifik untuk dijelaskan, hanya batasan ketel uap tekanan yang di bawah 20 bar disebut juga pesawat bantu ya. Kalau sudah di atas 20 itu disebut ketel uap utama. Anda perlu tahu juga kalau di darat tabung-tabung yang punya tekanan 1 bar ke atas itu diperiksa oleh ada badan pemeriksa keselamatan kerja ya. Nah, sama halnya kalau di kapal oleh kelas. Ada beberapa contoh ketel-ketel ini ya, mempunyai spesifik sendiri. Ketel Cornwall, ketel Scott, ketel kombinasi, ya kemudian ada lagi ketel-ketel lain. Umumnya ketel-ketel limbah api tersebut masih dapat dilayani dengan tangan. Maaf ya, ya mudah ketel limbah api. Nah, kalau ketel uap sudah mempunyai tekanan tinggi. Anda bisa melihat tekanan ketel uap utama umumnya menggunakan ketel uap pipa air. Dan dia mempunyai tekanan bisa sampai 45 bar, 140 bar ya, ada juga dengan suhu yang tinggi itu sangat berbahaya. Kalau bocor menghantam kena orang bisa jadi bubur kira itu. Ya. Ini kecepatannya juga gunanya untuk apa? Tekanan tinggi itu gunanya untuk menggerakkan turbin. Jadi buku berikutnya saya akan membahas turbin uap, baik turbin bantu maupun turbin uap utama. Ya. Nah, uap itu dari uap basah yang dihasilkan pertama, kemudian akan dipanasi lagi menjadi uap panas lanjut, ya atau ya dipanaskan kedua, udah kering, terus dikeringkan lagi melalui superheater yang kedua, ya menjadi kering sekali dan tekanan pun naik. Ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang tidak belajar ketel uap, tapi mau mengoperasikan ketel uap. Jadi ketel uap yang kita maksud banyak sekali ya, bisa dibaca pelan-pelan. Nah, ini nanti kita bahas di buku berikutnya ketel uap ya, untuk menghasilkan uap, sehingga turbin itu disebut mesin tenaga panas eksternal combustion, atau tenaganya dihasilkan dari ketel uap atau di luar turbin uap. Itu pengertiannya sampai di situ ya. Turbin uap utama ini biasa dipakai menjadi andalan kapal-kapal super tanker, super kargo, super ya banyak sekali yang DWT-nya di atas 150 ke atas sampai 300.
bahkan ada yang 400. Itu umumnya menggunakan turbin uap. Nah, ini kembali yang tadi, Pak Zen ya, ketel uap ke api. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi pakai lorong-lorong api, pipanya pun berisi gas panas. Kemudian sangat mudah ini ya. Nanti ini juga kita akan bahas di buku kedua, jadi saya lompati aja. Karena lebih detail khusus ketel uap. Ini selintas untuk pengenalan bagaimana pipa-pipa api, maka disebut pipa api. Ya, dia airnya banyak, tetapi dapurnya kecil, sehingga produksi uapnya lambat, kira-kira gitu ya. Nanti kita akan lihat, ini apendasis ini selalu menjadi wajib, semua masinis harus tahu fungsi-fungsinya ya. Nah, ini selain berfungsi sebagai apendasis ketel atau yang berhubungan langsung dengan air panas dan uap panas, dan itu sangat berbahaya kalau bocor, ini diperiksa oleh kelas setiap tahun. Ya, kelas akan periksa apendasis ketel. Itulah letaknya Biro Klasifikasi, saya nggak sebut internasional maupun nasional, bertanggung jawab penuh tentang kondisi permesinan di atas kapal. Tentu kalau diberikan laporan atau sebaliknya mencari data dari teman-teman masinis, kurang apa ini yang nggak bisa dikerjakan oleh orang kapal, kasih tahu kelas. Nanti kelas akan kasih tahu ke pemilik kapal dan segera dikerjakan. Ini mengenai bagian penting badan ketel ya. Juga nanti di buku berikutnya kita akan bahas satu-satu tentang item per item. Selain itu, pesawat ketel uap itu juga ditunjang oleh pesawat bantunya. Coba ini kalau gambarnya saya buat, ini saya sendiri yang buat ya. Karena dari 26 kapal waktu saya berlayar, yang kira-kira ada 22 kapal ada ketel uapnya. Atau 20 kapal ya. Yang 4 atau 6 kapal tidak ada ketel uapnya. Jadi sebagian besar terapan yang memang mudah dipahami. Jadi bukan semata dari buku saja, tapi lebih banyak terapan yang ada di kapal. Ya. Lanjut, jenis ketel api, tadi sudah. Kemudian, karena ini dari sisi perawatan dan perbaikannya, ya jangan sampai ada pipa-pipa api yang bocor, pipa air bocor, pipa uap bocor, itu ya. Syukur kalau teman-teman engineer bisa mengelas ya. Saya memang dilahirkan dari SD Negeri 3 Semarang. Ya, waktu SD sudah diajari ngelas juga. Jadi STM 4 Negeri Semarang juga bisa ngelas. Jadi waktu di kapal saya biarkan fitter atau ahli las yang bekerja. Tapi kalau nggak ada dan pernah terjadi boilernya itu perlu pengelasan, kalau nggak bisa dikerjakan boilernya, jangkar nggak bisa dipop ya, atau dengan kata lain ya nongkrong di situ terus. Akhirnya chief engineer saya sendiri turun tangan mengelas pipa ya untuk darurat boleh. Nanti setelah pelabuhan berikutnya baru diajukan perbaikan. Tapi paling tidak jangan sampai mesin ini terjadi, masinis 2, 3, 4, 5 nggak mandor, nggak bisa ngelas. Aneh ya. Jadi paling tidak bisa mengelas. Belajar ngelas dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Nah, ini ketel uap pipa air. Ya. Pipa air ini dapurnya besar, tapi airnya sedikit. Jadi produksi wattnya cepat sekali. Nah, setelah dihasilkan dipanasi lagi di superheater dan seterusnya. Nah, ini ya di buku ketel uap cukup jelas. Saya lompati aja. Atau selintas di atas namanya drum uap, separuh uap, separuh air. Nah, tapi kalau di bawah drum air. Kemudian dapurnya gede banget. Nah, airnya sedikit sehingga produksi uap cepat. Ya. Itu pun uap yang pertama masih dipanasi ke
superheater kedua dan ke satu dan kedua dan seterusnya sebelum masuk ke turbin uap. Teman-teman nanti bahasan yang lebih lengkap memang ya. Coba kalau lihat ini namanya ketel uap pipa air ya, yang paling banyak dipakai oleh kapal-kapal di seluruh dunia dan paling laris. Dapurnya ini luas ya ini. Tapi airnya cukup ada di pipa-pipa dan drum air yang tadi gambar drum air ini. Di atas drum uap. Ini drum air ini Anda bisa melihat, teman-teman bisa melihat, ada lubang lalu orang, manhole ya. Kalau untuk meriksa bagian dalam ini kosong. Jadi bisa masuk ke sini atau orang, tentunya ya kalau sudah di dalam jongkok karena ini kosong. Tapi kalau masuk drum uap, ini di dalam ada screen-nya, ada alat-alat, banyak peralatan ya, orang nggak bisa jongkok, nggak bisa berdiri ya, berdiri memang nggak bisa ya, jadi merayap sambil mencari kalau ada kejadian salah satu pipa ini bocor. Pipa ini jumlahnya lebih dari 1.000 ya. Nah, ada pipa ini, ada pipa dinding ya, dan seterusnya. Saya lompati aja karena masih banyak yang dibahas. Katup uapnya, pendasnya hampir sama, tapi ketel uap pipa air lebih banyak bertambah ya. Nah, ada drum uap, drum air, kalau pipa api nggak ada. Dapur ruangan pengompakannya yang sangat besar. Nah, jadi inilah pusat bantunya juga cukup banyak dan sebagian besar harus foto pakai pneumatik atau pakai elektrik. Alat pengamannya juga banyak. Nah, nanti secara khusus contohnya gambar ini supaya mengenal dulu. Ini main water tube steam boiler. Jadi ini gede. Dapurnya ada 3. Setiap dapur itu membutuhkan bahan bakar 500 liter per jam. Kalau ada 3 dapur ini, misalnya ini yang paling bawah bekerja nih, bisa Anda lihat dengan nomor 2 ada apinya ya. Nanti 2 dapur bekerja, 1 jamnya 1.000 liter. Jadi kalau bekerja 1 hari 1 malam untuk bongkar berarti butuh bahan bakar 24 ton per day. Ini mari kita lihat, ini termasuk ketel besar yang pernah saya lihat ya. Jadi disebut main water tube steam boiler Albuk. Nah, nanti kita akan cerita di buku. Ini pernah saya ganti pipa-pipanya, ada 1.400 pipa. Karena kapal yang sudah layap, sudah parah, kemudian akan diperpanjang lagi ya. Mari kita lihat ini kondisi untuk apa steam water tube. Di dalamnya ini kita masuk. Ya, ada banyak sekali alat dapur, bisa dilihat nanti di pelajaran ketel uap khusus, ketel uap pipa api. Ya pasti gelas juga ada 2 kiri kanan ya, dan ini sangat tepat. Nah, sini adalah pneumatic water feed pump ya, water feed, pengisian air secara otomatis yang diatur oleh alat pneumatik. Pneumatik maksudnya oleh udara. Perawatan, gas juga dan seterusnya bisa nanti Anda baca. Lebih jelasnya nanti di khusus buku ketel uap saya akan jelaskan lebih detail. Ini katup keamanan pun juga khusus, nggak boleh katup keamanan sembarang, ini bertekanan tinggi. Jadi ini hampir dimonopoli oleh membuat ketel uap merek tertentu ya. Jadi ketel uap yang single, ada yang double. Ini jadi pelajaran nanti. Paling tidak teman-teman bisa mengenal ada katup balik, katup saudara, katup ini pendasi dengan karena ini setiap ujian kalau dulu masih keluar dan kita disuruh untuk menjelaskan satu-satu. Ya, terusnya optic control, low water level ya. Ini sangat fatal, sangat vital. Ya, ada sekitar 12 yang perlu
pahami. Nah, ini dapurnya. Ya, saya kira kalau teman-teman nggak pernah di kapal besar ya nggak pernah mengenal ketel uap. Bahkan ada beberapa dosen, wah ketel uap sudah nggak dipakai. Nah itu maaf kata mereka sangat bukan minus ya nol ya nol atau minus nggak kenal kalau ketel uap sampai sekarang ini masih dipakai untuk kapal-kapal besar. Jadi bukannya nggak ada yang ya sehingga membuat keputusan ketel uap hanya 4 kali tatap muka ya. Padahal dulu merupakan pelajaran profesional. Jadi selain motor bakar, motor diesel, ketel uap, turbin uap berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini kemudian mesin uap, ada listrik. Ya. Ini turbin uap sama ketel uap airnya digabung dengan mesin diesel dan memakan waktu jam kerjanya pelajaran mesin diesel. Seharusnya dua ini tetap berdiri sendiri dengan jam yang cukup. Hasilnya teman-teman engineer maaf kata nggak berani kalau kapal ada ketel uapnya. Sehingga bedah buku yang seterusnya, yang keempat nanti saya kupas ya. Bukunya juga saya terbitkan untuk ketel uap. Kalau yang lain-lain ya, melalui buku ini. Ketel uap edisi 2004. Yang pertama, edisi kedua tahun 2012. Edisi yang ketiga tahun 2015. Ya, ini ketel uap, turbin gas. Satu buku, sangat murah. Ya, hanya 2 bungkus potong rokok. Tapi ya zaman sekarang ini, baik yang tua yang muda tergradasi malas membaca. Semuanya, jadi tua muda malas membaca. Itu sungguh terjadi beda dengan angkatan saya waktu masih kecil, ada koran jatuh di jalan raya, kita ambil, kita baca sampai habis, sampai iklan-iklan pun dia baca. Sekarang boro-boro ya, WA aja kalau udah agak panjang dikit langsung di-delete ya. Itu memang sudah zamannya. Nah ini karena menyangkut perawatan, ini ada 1.400 batang pipa. Permintaan saya kepada direktur utama, kalau kapal tanker apalagi jadi di offshore, ini peranan utama karena sumber kekuatannya ada di sini untuk tidak boleh terkendala. Satu pipa bocor aja itu membuat ketel uap istirahat, ya harus mogok. Nah, padahal ketel uap pipanya sudah parah semua, umur 27 tahun, sudah besi tua ya, sudah masuk daftar layup 2 tahun, dan akhirnya dibeli oleh bos kita, dan saya rekomendasikan pipanya ganti baru semua, gitu ya, karena memang sudah parah. Itu hasil dari perawatan air ketel yang tidak benar atau tidak baik. Ya, kalau perawatan ketel baik, tentunya pipa itu tidak terbungkus di bagian dalamnya. Itu misalnya pipa ini diameter 1,5 in atau sekitar 4 cm, itu hampir separuh ketutup dengan kerak-kerak karena tidak di-maintain dengan benar. Jadi dari situlah saya minta untuk diganti baru. Jumlahnya saya nggak tahu, nggak tahunya jumlahnya banyak ya, 1.400 pipa. Nah, satu pipa ini bocor kalau untuk sedang bongkar muatan ke kapal ekspor tanker ya bisa terkendala. Nah, kalau kapal ekspor tanker tertunda 1 hari aja, itu bisa makan biaya komplain 25.500 US. Kalau 2 hari 2.000 ya. Kita sudah pernah mendapat komplain 2 hari senilai 7 juta lebih. Ya. Gara-gara terlambat muatan, dan kedua gara-gara suhu cadang yang nggak ada. Ini saya bangga bisa memberikan kapal ini sampai berusia 40 tahun. Jadi 15 tahun, boleh saya pastikan boilernya masih bagus, mesin induknya masih bagus, tapi plat-plat kapalnya sudah keropos. Nah ini yang repot ya.
sudah tipis, sangat tipis kayak waktu kita mengadakan inner gas system, udah banyak yang bocor, sangat berbahaya. Ini kita lompati aja. Pemeriksaan drum uap, itu juga nanti kita bahas lagi. 30 popeng, sambung-sambungan pendingin uap, selanjutnya harus diperiksa lubang lalu orang, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan pemanas uap lanjut atau superheater. Ya jelas ya teman-teman, uap yang pertama dihasilkan disebut uap basah. Kemudian dia akan menjadi uap yang jenuh, ya dipanaskan sekali. Panaskan yang kedua menjadi uap panas lanjut, ya atau UPL. Ini harusnya kasih tanda merah juga atau tanda jempol. Uap panas lanjut itulah yang dipakai untuk menggerakkan turbin, sehingga turbin itu tidak basah, ya. Nah, selintas mengenai bahaya-bahaya yang terjadi pada ketel uap, yaitu ledakan. Kalau cara pembakaran yang tidak benar, ya biasanya teman-teman kita itu lebih hebat. Ya saya puji saja, karena saya pernah mendapatkan masinis yang tidak bisa bakar boiler, nah tidak bisa jalankan turbin. Ini yang menjadi bahayanya kalau tidak belajar teori maupun praktek. Ini kejadian ya, masinis 3 tidak bisa bakar boiler. Itu kalau dipaksakan bisa terjadi ledakan. Ledakan boiler itu sangat amat berbahaya. Namanya ledakan ya. Ledakan itu tekanannya tak sehingga dan bisa pipa-pipa air maupun pipa api jebol ya. Atau orang bilang mengatakan bunting. Ya, lari karena pipa-pipa itu tidak dilas. Baik pipa api dari dinding depan ke belakang itu tidak dilas, di-roll, di-expander. Nah, ketel pipa air tadi yang dari atas ke bawah juga tidak dilas. Jumlahnya 1.000 pipa di expander. Nah, kemudian kalau terjadi ledakan apa yang terjadi? Ya dia akan lepas atau ya lari. Bisa mengakibatkan seluruh pipa itu bocor. Nah inilah ya, bedanya pengalaman sudah 10 tahun tapi nggak ditambah teori atau sebaliknya bahwa teorinya sudah tapi nggak didukung dengan pengalaman. Ledakan ini penting ya, kalau ledakan ini nggak bisa diatasi. Nah, bagaimana terjadi ledakan? Yang sering terjadi adalah di dapur itu terjadi genangan minyak yang tidak terbakar. Pada waktu stop, dapur itu masih panas, minyak itu akan menguap. Menguap, kemudian waktu pembakaran awal berikutnya, langsung ya pengapian ada, baik melalui katodik atau melalui manual, pakai api langsung. Kemudian dikirim udara, ya seharusnya udara flushing dulu, tapi karena ini ada buru-buru atau sebagainya atau salah yang pasti salah langkah terjadi ledakan yang bisa gemanya itu contohnya di Tanjung Priok terjadi ledakan gemanya sampai di Yosudarso kantor Pertamina. Coba itu kira-kira ada 5 kilo masih kedengaran ya, membuat kata-kata lantai 7 bergetar, ada yang pecah. Ini kisah nyata ya, pernah terjadi ledakan yang berbahaya. Jadi teman-teman tidak boleh sembrono ya, tidak boleh sombong, nggak boleh terkebur. Waduh, udah pengalaman banyak pun tetap kita mengendai. Selain itu juga teamwork atau tim kerja, ada yang 3 pintar, 1 nggak pintar ya jadi keblinger ya. Jadi yang merasa belum yakin betul kalau di ketel uap harus hati-hati. Di setiap pojokan ketel uap ini ditempatkan APAR, alat pemadam api ringan. Dan tambah 1 lagi, ini bukan yang 9 kilo, nah ditambah lagi yang 135 kilo, yang paling gede. Itu juga untuk mengatasi kebakaran di bawah ketel. Itu cukup panjang, nanti kita sambung lagi tentang ketel uap ya. Saya ingin percepat saja, paling enggak untuk pengenalan bagi Anda. Belum safety device untuk ketel juga banyak sekali ya. Untuk air, untuk tekanan, untuk tindakan perawatan ini bisa dibaca ya.
Bagi teman-teman kalau menyangkut permesinan, menyangkut pengalaman, menyangkut profesi Anda, kalau ada teks yang berkaitan dengan mesin, dengan ketel, bacalah seluruhnya. Beda dengan berita novel-novel, kalau nggak dibaca, delete nggak apa-apa. Ya. Saya sarankan yang terkait dengan profesi kita, baca sampai habis. Jangan ada dilewati, karena ini sudah saya ringkas-ringkas, juga mempermudah. Kalau sampai dilompati lagi, ya tindakan perawatan dan pencegahan, nah Anda tidak membacanya, ya tidak mengerti. Ya. Apalagi yang belum punya pengalaman tentang ketel uap. Nah, ini sampai sekarang yang sudah kelas 1 pun ada yang belum pernah punya pengalaman ketel uap. Ya, kebetulan saya mengajar sejumlah kelas 1 di BPTIB, juga kelas 1 di STIB. Ya, jadi bukannya hebat, ini kalau pernah dialami ya 3 bulan sudah paham betul ya, kalau memang dipelajari ya. Baik, nggak terasa modul 7 ini sudah kita pelajari dan nanti akan masuk modul 8. Ya, Anda berkenan dengan pembahasan modul 7 ini. Tentu saya mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe dan tanda like, juga di-share-kan. Memang kenyataannya di bab 7 ini banyak yang belum tahu, bahkan bahaya-bahayanya. Masih banyak device yang belum kita bahas tentang device uap, device air panas, device pneumatik, device gas bakaran, device gas buang, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, supaya jangan takut. Nanti ketel uap kita akan bahas 10 bab aja, saya ringkaskan, supaya tidak ada alasan tidak berani naik kapal yang ada ketel uapnya. Baik, salam sehat, semangat, sukses untuk selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.